Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Tabir perpecahan antara Rismond Sianipar dengan Dr. Tifa maupun Roy Suryo ini semakin tajam, di mana informasi terakhir ini datang dari Mo1 TV, salah seorang YouTuber yang juga selama ini memang memantau benar-benar kasus terkait soal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kali ini kembali memblow up satu informasi yang masih erat kaitannya dengan chat yang membongkar bagaimana dibalik kisru mereka, sahabat. Dan untuk lebih jelasnya, ini langsung kita simak videonya. Saya akan bacakan ini kabar yang kemarin sempat terlewatkan, yang teman-teman harus ketahui kenapa asal mula perpecahan teroris ini, terkhususnya Rismond dan Tifa. Oke, teman-teman perhatikan ke layar, saya akan bacakan ini. Ini pesan chat WhatsApp ya, yang saya dapatkan, dan ini valid untuk teman-teman bisa pastikan bahwa oh benar ternyata Rismond dengan Tifa atau katakan kubu teroris ini pecah kongsi dalam internal mereka, berjuang masing-masing gitu ya. Alasannya apa? Pastikan teman-teman tonton sampai selesai ya. Gandrung Gacor nomor misterius oleh Cak Sableng. Saat diskusi buku Jokowi's White Paper atau JWP di Surakarta 10 September 2025 yang lalu, Pak M. Taufik atau MT hanya melontarkan satu kritikan kepada 3 penulisnya. Kritik yang tampaknya sepele dan sederhana, tapi secara akademis itu sangat penting. Apa itu? Susunan urutan penulisan daftar pustakanya. Itu saja. Bagi saya, yang lillah itu artinya kebetulan ya, dalam bahasa Jawa. Bagi saya, lillah atau kebetulan sampai dengan saat acara itu sama sekali belum berkesempatan membacanya. Apa yang disampaikan seorang lawyer senior non viral dari Solo jadi ilmu baru lagi. Terima kasih Pak MT. Ketika berkesempatan mengunyah sendirian buku setebal 700 halaman yang sebagian besar cukup untuk memeras otak memahami isinya, jadi muncul satu pertanyaan besar, dan justru pertanyaan yang tidak terkait dengan isi bukunya. Seperti apa ya? Ikuti sampai selesai. Pertanyaannya sangat sepele. Berapa nomor kontak Ahlina Publishing selaku penerbit dan pendistrian buku JWP? Saya coba tanya ke Mas Roy. Beliau sarankan agar saya tanya ke Mbak Tifa. Tanyalah saya ke Bang Rismond. Dia juga tidak tahu. Dan giliran saya tanya ke Mbak Tifa sendiri, malah nggak ada jawaban sama sekali. Tifa, nggak ada jawaban sama sekali. Anda mau sembunyi ya? Bawa kabur duit ya. Tapi teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya tampilkan dulu ini satu screenshot ya, mengenai Tifa dan penerbit buku Jokowi's White Paper ya. Teman-teman lihat ini. Dr. Tifa dan tim Ahlina Publishing telah berbuat zolim. Luar biasa ya. Ini bukti ya. Bukti baru ya teman-teman. Bukti yang menguatkan atau memvalidasikan konten pertama kemarin, bahwasannya benar mereka itu pecah kongsi ya. Pecah kongsi. Tapi mereka pura-pura baik ya, pura-pura baik. Itu gara-gara apa? Rebut cuan dan Tifa maruk duit ya. Kita lanjutkan teman-teman. Tak putus asa ibarat mengejar cinta pertama. Setelah sebelumnya saya tanya ke asisten Mbak Tifa yang juga tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya saya coba kontak salah satu orang dekatnya. Zong, diam 11.000 triliun bahasa seolah tidak kenal. Pertanyaan sepele yang bikin bertele-tele. Mirip pertanyaan kita semua saat ini. Di mana keberadaan ijazah Jokowi yang katanya sudah disita polisi? Di mana, hayo? Buku JWP mengajarkan kepada kita semua untuk jujur secara akademis dan juga populis atau publik terkait ijazah palsu Jokowi. Jika Mbak Tifa di akun X-nya pun mengajak Jokowi untuk jujur kepada publik dengan latar foto kedua kaki Jokowi yang bersandal serta menggambarkan keluhan pada tubuh Bapak si Fufu Fafa, maka saya pun mewakili para pemesan buku dan publik semuanya juga meminta hal yang sama, kejujuran. Asik. Para pemesan buku yang sudah transfer ke rekening Mbak Tifa, saya tidak tahu berapa jumlah yang sudah masuk.
Kemarin ya sudah 150 juta, sekarang mungkin sudah sampai 200 mungkin ya, sudah banyak nih. Nah, Tifa masih menutup-nutupi ya. Dia belum transparan, nggak berani karena semua ini terbongkar ya bahwasannya Tifa maruk duit ya. Dia harus transparan ya. Ini dia harus bayar pajak juga ya, pajak penghasilan ya. Dia sudah melakukan penipuan ya. Ini sudah saling lempar tanggung jawab ya. Yang ketika orang tanya, ketika teman-teman yang bertanya, Tifa di mana? Lempar ke Mas Roy suruh lempar lagi ke Mbak Tifa, ke Rismon, ya siapapun di antara mereka, ya akhirnya pecah. Para pemesan buku yang sudah transfer ke rekening Mbak Tifa, saya tidak tahu berapa jumlah yang sudah masuk. Dan saya tidak berkepentingan untuk itu. Saya juga tidak berniat minta sepeser pun bagian. Toh, kata Mbak Dina, salah satu aspri Mbak Tifa, saya ini hanya pemberi informasi. Ya, orang yang sebatas pemberi informasi alias tukang gacor. Sangatlah wajar jika para pemesan buku yang sudah memberikan uangnya bertanya terkait haknya untuk mendapatkan buku itu. Alih-alih direspon dengan sikap yang sopan berprinsip, konsumen adalah raja, saya dan sebagian pemesan justru mendapat jawaban yang kurang mengenakan untuk diceritakan. Ada apa dengan Ahlina? Tragisnya lagi, jika ada reseller buku JWP yang kritis bertanya ke admin, malah sama Mbak Dina justru langsung di-kick tanpa basa-basi. Jika Mbak Tifa mengajak Jokowi untuk jujur di tengah perjuangannya melawan keluhan di tubuhnya, maka saya pun demikian. Mbak Tifa tolong jujur kepada kami. Gugatan CLS di PN Surakarta yang salah satu dampak baiknya demi menyelamatkan nasib Anda dan kawan-kawan dari ancaman mulut penjara, kenapa Anda balas dengan hanya diam? Ini teman-temannya Tifa sudah mengejar Tifa untuk jujur ya. Berarti ini Tifa ini pembohong kelas kakap ya. Dia kelihatan imut ya, kata nih Pak Norman ya, kelihatan imut tapi hatinya iblis ya. Ya memang iya, pembohong kelas kakap ya. Sudah kelihatan kebencian ya, Anda sudah keluar dari bagaimana soal gugatan ijazah ini sudah menyerang keluarga Pak Jokowi, menuduh sana sini ya. Bagaimana keluarga Pak Jokowi, silsilah keluarga Pak Jokowi itu sendiri ya. Di luar apa yang sedang kalian perjuangkan, yaitu bagaimana soal kalian ingin membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalian malah menyerang keluarga Pak Jokowi. Sekarang Anda ya, senjata makan tuan Anda sendiri diserang oleh kubu Anda sendiri. Anda sendiri harus bertanggung jawab ya, Tifa, dengan kelakuan Anda yang tidak transparan ya, maruk duit ya. Nah, Anda adalah pembohong, berarti nyata bahwasannya selama ini yang kau perjuangkan itu adalah omong kosong. Kau hanya ingin apa? Memanfaatkan momen ini ya. Tidak hanya cari panggung, ternyata kau mau bayar utang ya. Dari informan saya mengatakan kamu pinjam duit ya. Ya, dan mungkin dengan kamu pinjam duit itu berarti kamu mau melunasi utang itu. Katanya soal utang ini, utang buku ini. Apa mungkin begitu ya? Silakan ya. Kalau memang enggak ya silakan klarifikasi ya. Kan saya mendapat informasi, bukan menuduh ya. Informasi apakah benar? Kalau tidak ya syukur. Tapi kalau tidak, Anda harus bertanggung jawab. Jika demikian terus-menerus, apakah saya harus bertanya kepada rumput yang bergoyang sambil menyanyi ala Sarukan? Apa kata dunia? Ya. Saya kira jelas sahabat ya. Jadi sekali lagi bahwa apapun itu yang dibangun di atas kebohongan, saya kira memang tidak akan bertahan lama. Apalagi kalau itu dibangun di atas kepentingan pragmatis. Dan hari ini respons Jennifer lebih sibuk sendiri. Dan kelihatan benar bahwa Refli Harun yang lagi sangat merapat ke Dr. Tifa dan Roy Suryo ya untuk mengawal kasus ini. Jadi perpecahan itu saya kira ini bukan isapan jempol belaka ya. Kita tinggal menunggu waktunya ini ke depan. Apakah akan ribut di media sosial, karena sampai hari ini mereka masih tetap di permukaan kelihatan kompas sahabat. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.